الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab, saya ulang 3 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya'allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan Ketua DKM Masjid Darul Hijrah Ustaz Dede Mashkur, mata'anallah fi tuli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya. Dan juga sama-sama kita hormati Ustaz Samsudin, Ustaz Sofyan, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Karsito selaku Ketua RW, Bapak Sabani, Bapak Bambang, Bapak Agus, Bapak Faldi, dan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj yang mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, cinta saya kepada semuanya. Mudah-mudahan seluruh jamaah dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar maupun yang kecil semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melakukan kemaksiatan dan dosa kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah kita yang kedua menuju rumah Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat kita yang mulia. Orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum
indallahi atqakum. Tidaklah berkumpul di antara rumah Allah Subhanahu wa taala mereka membaca Al-Qur'an, mereka mentadabburi Al-Qur'an, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka. Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ikan sepat, ikan gabus, itulah kata MC kondangan kita tadi. Nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu lanjut jangan. Lanjut jangan. Baik, insya Allah kita sampai subuh. Siap gak Bapak Ibu adik-adik? Kalau saya bilang are you ready, jawabnya Asia. Are you ready? Ya, saya sebentar lagi pamit ya. Daun salam, daun talas, itulah nama-nama daun. Yang tadi jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Ketahuan yang aminnya kencang, hutangnya banyak. Ada di sini yang punya hutang? Ada? Gak usah dijawab ya. Ustaz Samsudin, tolongin foto pakai kamera saya yang bagusan dikit ya. Kanan kiri depan bawah ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah. Kalau di foto Pak action dikit ya. Man ahabba ayyusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi adalihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalin tali silaturahim. Mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik jamaah Masjid Darul Hijrah yang hadir semua rezekinya banyak barokah. Ikutin doanya, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa main ikut aja. Serius nih, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC nggak hafal, bisa masuk nggak bisa. Insya Allah yang baca doa ini rezekinya banyak barokah, dijauhkan dari yang haram, semua hutangnya lunas. Ikutin, Allahumma paksain bayar hutang. Hutang jangan dipikirin Bapak Ibu, tapi udah ada paham tuh. Alhamdulillah. Baik, ini doa yang dipanjatkan oleh baginda Nabi, yang dipopulerkan saat ini oleh Ustadz Adi Hidayat. Bapak Ibu kenal Ustadz Adi Hidayat? Beliau teman kuliah saya dulu, satu kelas. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Kenal Ustadz Abdul Somad? Beliau biasa syuting bareng saya di TV One. Beliau saat ini menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan umrohnya makbulah mabrurah. Saya juga baru pulang dari tanah suci bersama Dokter Tirta. Kenal gak Bapak Ibu? Yang rambutnya gondrong sekarang botak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang belum diberikan kesempatan oleh Allah haji dan umrah, gak cukup dengan amin. Udah daftar apa belum? Nah,
daftar ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah insya. Kalau ada yang belum kenal, nama saya USI Ustadz Said Kutub, nama panjang saya Said Kutub _official. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe. Yang punya Instagram, Telegram, Kilogram semuanya follow. Mudah-mudahan berkah insya. Ikutin doanya. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah dari yang haram, semua utangnya lunas, amin ya rabbal. Ibu-ibu, bu, ini ibu-ibu ada nggak sini, bu? Sehat, bu? Ibu-ibu punya masalah nggak, bu? Nggak usah jawab, udah kelihatan ya. Biasanya ibu-ibu masalahnya cuma satu nih. Ini namanya apa, bu? Jari ya. Namanya apa? Duit ya. Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit, tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang. Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja ditendang, suruh cari. Masya Allah. Bener, bu? Bu, doain suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Bercanda, bu, bercanda nih bapak-bapak, gaji 1,5 juta kawin lagi ya. Canda, nanti saya nggak diundang lagi. Tenang ya, bu ya. Ibu-ibu kalau lagi marah sama suaminya belum wafat, jangan dikubur. Jangan dikubur. Mudah-mudahan yang hadir rezekinya banyak barokah. Yang kedua kata Nabi, insya Allah umurnya panjang. Insya Allah umurnya kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa mati, ketua DKM barangan. Doain Ustaz Deden panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, amin ya rabbal. Namanya umur nggak ada yang bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan ya. Atau kebalikannya, saya belakangan bapak ibu duluan. Tapi saya yang muda jangan kepedean, bisa jadi saya duluan takziah rumah bapak ibu ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, amin ya rabbal. Lanjut jangan. Baik. Sebelum bulan Sya'ban kita melewati yang namanya bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan melakukan dosa. Kalau melakukan dosa kita dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga kebaikan, kalau kebaikan amal maka dilipat gandakan oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang lalu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Rajab ada peristiwa akbar, spektakuler, diabadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 1, dalam surat An-Najm ayat 1 sampai dengan 18, yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah terbesar banyak yang bisa digali. Bapak Ibu,
Zaman dulu, jangankan zaman dulu, zaman sekarang kalau itu terjadi Isra Mi'raj, belum tentu semua orang percaya. Betul nggak? Sebagian malam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu orang percaya. Zaman sekarang, apalagi zaman dulu, tapi yang menggerakkan, yang menjalankan adalah Allah. Kemarin saya main ke Dubai, Bapak Ibu. Tahu Dubai nggak? Samping di Bubur, sonoan dikit, ya. Itu ada gedung paling tinggi di dunia sementara. Ya, Burj Khalifa. Itu tingginya itu 1000 meteran di rumah, ya. 800 meteran. Panjang atau tinggi? Tinggi nggak? Itu lantainya 160 lantai. Udah ada yang pernah belum? Kalau naik ke atas bayar. Naik ke atas bayar. Paling tinggi sampai 4 juta naiknya. Kalau yang sampai 125 bayarnya 1,6 juta kemarin saya. Alhamdulillah, ditempuh dalam waktu 70 detik. Dalam waktu 70 detik. Cepat atau lambat? Luar biasa. Sampai di atas mertua saya langsung mules, ya. Masuk ke kamar mandi, dia buang air besar tertinggi di dunia. Masya Allah. Benar atau benar? Luar biasa. Musola masjidnya ISQ yang 165 kalah. 125 dia buang air. Masya Allah. Itu zaman sekarang hanya 70 detik sampai 125 lantai. Apalagi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan buraknya dan sebagainya. Dahsyat tidak? Luar biasa enggak? Dunia ini Allah berikan 100 rahmat. Yang disisakan di dunia, siapa yang paling kaya, siapa yang paling nikmat, hanya mendapatkan 1 rahmat. Sisanya 99 ada di surganya Allah. Ini kenikmatan dunia hanya 1 rahmat. Sisanya 99 rahmat nikmat sesungguhnya ada di dalam surga. Coba saya tanya nih, ibu-ibu, Bu, mau masuk surga nggak, Bu? Coba yang mau masuk surga angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Oh, giliran duluan saya lagi. Tapi kalau di sini kelihatan nih ibu-ibunya solehah semua. Calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk. Masya Allah. Ibu ya, suara saya kedengaran nggak, Bu? Enggak. Tuh dengar, ya. Mudah-mudahan berkah, Bu ya. Baik, ini istimewanya luar biasa, ya. Puncaknya nikmat masuk ke dalam surga. Ada lagi di atas surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Siapa yang berjumpa dengan Allah? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya itu di atas kenikmatan dunia, di atas kenikmatan surga. Tapi saat mendapatkan sesungguhnya nikmat, Nabi lupain kita lah. Yang diingat oleh baginda Nabi adalah kita umatnya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu nggak bedanya pilkada dengan pilkade? Pilkade dengan pilkada. Kalau pilkade lupa minum jadi. Kalau pilkada sudah jadi lupa. Benar atau benar? Nah, ini bedanya dengan baginda Nabi. Di puncak kenikmatan berjumpa dengan Allah, disapa oleh Allah, diabadikan dalam salat kita. Keselamatan untukmu wahai Muhammad Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh baginda Nabi, keselamatan, keberkahan, rahmat Allah bukan hanya untukku, tapi umat Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi assalamu alaina wa ala ibadillah. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Berkat perjuangan Nabi, berkat dorongan Nabi Musa alaihissalam yang tadinya sholat 50 waktu, Nabi bolak-balik nego, turun tangan, naik atas, turun lagi sebanyak 9 kali menjadi 5. Alhamdulillah. Berkah nggak Bapak Ibu? Kata Nabi Musa, umatmu cupu-cupu model kita begini. Setan godain orang yang imannya di atas rata-rata. Kalau kita imannya di bawah garis kemiskinan, jangan kepedean Anda digoda setan, benar gak? Gak ada yang godain aja sudah dikir-dikir, nunduk-nunduk, lama-lama bangun-bangun cepet banget Ustadz ceramahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Kalau dalam Quran tuh ada dua, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Saat kita tidur peluangnya dua, Allah tahan gak kembali lagi. Itu namanya tidurnya Ibu Marisa Haq, betul gak? Makanya kalau lagi taklim kajian jangan nanti bangun-bangun masuk surga ya. Yang kedua, kalau Allah masih melepaskan nyawa kita, masih diberikan kesempatan untuk beramal soleh, insya. Kemarin saya sempatkan datang, saya ajak jamaah 35 orang itu ke Taif, nggak jauh dari Mekah, kira-kira 1,5 jam. Udah ada yang pernah belum? Yang belum berangkat dah, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Itu dulu Nabi ke Taif saat istrinya, pamannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terkenal dengan Amul Huzni, tahun ke-10 kenabian. Nabi sedih, Nabi butuh dukungan dakwah. Nabi ke Taif disambut apa disambit? Disambut apa disambit? Disambit sampai Nabi diusir, terluka, masya. Sampai Allah mengirim malaikat Jibril. Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi bahwa Allah mengutus 2 malaikat gunung sekaligus. Apabila Nabi meminta, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya mereka dihimpit dengan gunung Uhud dan lainnya, sekiranya mereka ingin diratakan dengan tanah, pasti terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi? Mendoakan kaumnya. Kalaupun bapak-bapak ibu mereka tidak beriman, yakinlah keturunannya akan beriman kepada Allah. Apa yang terjadi sekarang berkat hidayah Allah, berkat akhlak Nabi, doa baginda Nabi, sekarang di Taif seluruhnya beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, akhlak Nabi. Kebiasaan Nabi menyuapi kakek tua Yahudi yang giginya anggaplah tinggal 2, matanya buta. Dia suapi dengan lemah lembut, tapi dia menghina Nabi. Dia nggak tahu yang menyuapi selama ini adalah baginda Nabi. Kalau itu terjadi dengan kita, bedanya apa? Minimal kita ambil kopi sianida, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tenang selama-lamanya. Walaupun ada yang bilang kita dengan Nabi bedanya sedikit, Nabi makannya sedikit, minumnya sedikit, tidurnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit, alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikitnya kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut jangan. Ini baru mukaddimah nih, belum masuk tema nih. Emang kalau ustadz itu dikasihnya air putih, ya. Kalau ahli ekonomi, ahli politik, warna-warna tuh, ya. Gak apa-apa. Tenang aja panitia, tenang aja ya. Ya, gak bercanda, ya. Biasa minum air zam-zam, ya, sama zanjabila, apa air putih begini nih, ya. Canda, tenang aja panitia ya. Orang yang cerdas cukup dengan isyarat, gak bercanda. Al-labib yakfi bil isyarat. Gak usah gerak. Biarin Allah yang balas ya.
Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat saja waktu kita terbatasnya. Di bulan Rajab salah satu peristiwa paling agung adalah diperintahkannya baginda Nabi dan umat Nabi untuk salat. Makanya adik-adik nih, ibu-ibu, bapak-bapak perintahkan anaknya salat. Usia 7 tahun, 10 tahun disuruh salat. Kalau dia mau sholat boleh dipukul dengan kasih sayang, tidak melukai, tidak menyakiti. Bahkan yang dimaksudkan dengan doroba di sini adalah menjelaskan secara maksimal, mencontohkan, meneladani. Paham Bapak Ibu? Kalau udah paham boleh pulang, selesai nggak selesai kumpulin, ya. Nah, jadi perintahkan anak-anak kita sholat. Kalau bapak ibunya nggak nyuruh sholat, yang dosa bapak ibunya. Paham bapak-bapak? Dosa kita nih kalau nggak nyuruh anak kita sholat. Yang laki-laki sholatnya berjamaahnya di masjid. Yang laki-laki berjamaahnya sholatnya di musalla. Kalau bapaknya, kalau anaknya yang laki-laki sering sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. KW, bahasa sekarang bencong, bener gak? Paham Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu mau di masjid boleh, musholla boleh, di rumah boleh. Secara kodrat berbeda, derajatnya sama di sisi Allah, insya Allah. Maka anak-anak kita suruh ke masjid, ya. Bapaknya ke masjid, silahkan. Setiap langkah ke masjid ampunan dosa ditingkatkannya, ketakwaan kita, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bapak Ibu? Salat itu nggak boleh ditinggalin, dosa besar. Nggak bisa diri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh tidur, nggak bisa tidur boleh membayangkan, nggak bisa juga. Nah, paham. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke masjid enaknya rame-rame apa sendirian? Kalau rame-rame digotong, ya, masih nggak mau sholat juga. Dari zaman Nabi Adam sampai baginda Nabi memerintahkan umatnya untuk mendirikan, melaksanakan, menegakkan sholat. Salah satu doa Nabi Ibrahim agar keturunannya mendirikan sholat. Insya Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Salat, kalau salatnya benar, dia nggak bakalan korupsi. Benar nggak? Bapak Ibu, saya mau tanya nih, gaji zaman sekarang yang paling banyak siapa? Siapa yang paling banyak? Yang paling banyak kalau dilangsungkan, kontraknya diteruskan, dia paling kaya di dunia. Siapa namanya? Cristiano Ronaldo, pemain Persija, ya. Beliau ini di Al Nassr atau di UCL, Unta Champion League, ya. Satu detiknya 115.000. Udah 300.000 deh. Oh, udah berapa tuh? Banyak banget. 1 menitnya mengalahkan UMR Jakarta 6,5 juta. Setahunnya dihitung-hitung lebih dari 3 triliun. Kalah kekayaannya Raffi Ahmad. 3 triliun, banyak apa dikit Bapak Ibu? Kalau dibeliin es cendol tenggelam nih kita punya masjid. Benar gak? Ada gak yang bisa mengalahkan dia? Sekarang, zaman sekarang, ini luar biasa. Ternyata ada yang bisa mengalahkan Ronaldo. Bahkan Ronaldo kalau mau ngejar uangnya dia harus menempuh pekerjaannya selama 1 abad atau 100 tahun. Siapa dia? Yang punya duit 300 triliun. Masya Allah. Ada yang korupsi kayak gitu? Na'udzubillah men. Kalau Indonesia dulu korupsi masih malu-malu, masih di bawah meja, di kolong meja. Sekarang bukan hanya di atas meja, meja sama taplak-taplaknya dibawa pulang. Masya Allah, benar gak? Nyolong pakai ratusan triliun, apaan yang dicolong? 7 turunan gak habis. Kita
sialnya yang ke-8 tuh, ya. 7 turunan. Pas yang ke-8 kita tuh ya. Itu nggak habis. Ya Allah, maling. Nauzubillah min. Ronaldo itu pengikutnya beda tipis sama Ustaz Samsudin nih, Ustaz Deden di IG-nya ya. Kalau dikumpulkan media sosialnya lebih dari 1 miliar. Banyak nggak? Penduduk bumi 7-8 miliar, dia 1 miliar. Termasuk yang hadir di sini fansnya Ronaldo, ya. Siapa yang bisa ngalahin dia? Followernya sekarang. Ada apa nggak? Ternyata ada, bahkan fotonya, bahkan videonya, bahkan media sosialnya, nggak ada pengikutnya miliaran manusia. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Adroh minum kopi aja. Gaskan dong. 1, 2, 3. Allah. Lanjut jangan Bapak Ibu. Baik, dikit lagi ya. Yang kedua kita geser bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Kata baginda Nabi, Sya'ban itu yaghfulun nas. Banyak di antara manusia lalai mengingat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengingat Allah. Sebentar saja kita tidak mengingat Allah, setan kuntilanak sudah bolong jadi teman kita. Di sini ada setan nggak Bapak Ibu? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Di sini banyak malaikat. Insya wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fawalau qarin. Maka banyak-banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa Wallahu Akbar. Yang kedua, bulan Sya'ban yarfaul a'mal. Amal diangkat oleh Allah, dilaporkan setiap bulan. Kalau bulan ini namanya Sya'ban. Kalau harian adalah hari Senin dan Kamis. Nabi paling senang dilaporkan amalnya dalam kondisi puasa. Maka di bulan Sya'ban ini perbanyak puasa sunnah. Hampir seluruh hari Sya'ban puasa, hampir baginda Nabi. Kemudian kalau nggak bisa, ada namanya puasa Nabi Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Senin Kemis, atau 1 bulan minimal
3 hari. Ini kebiasaan sahabat Abu Hurairah. Kalau 1 hari dinilainya 10, 3 hari 30 hari. Setiap bulan 3 hari, sepanjang masa kita dicatat oleh Allah puasa. Alhamdulillah. Bagi ibu-ibu yang kemarin Ramadan belum ganti, terakhir ganti harus di bulan Sya'ban. Jangan 3 kali periode baru diganti, ya. Usahakan terakhir di bulan Sya'ban. Yang ketiga, turunnya surat Al-Ahzab ayat 56 di bulan Sya'ban. Diperintahkan kita umat Nabi untuk bersalawat kepada Nabi. Allah perintahkan kita salat, puasa, zakat, haji. Allah ngerjain enggak? Enggak. Karena kita hambanya, kita ibadah untuk Allah. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Giliran perintah salawat, Allah lebih dahulu melakukannya beserta para malaikatnya untuk baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita mendapatkan syafaatul uzmah baginda Nabi. 1, banyak-banyak salawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Yang kedua, ikuti sunnah Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Baik, terakhir nih yang ketiga. Ramadan, kebiasaan para salafus saleh. Orang-orang saleh terdahulu, zaman terbaik zaman Nabi, sahabat, tabi'in. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Mereka yang paling tahu persis keistimewaan, kedahsyatan bulan Ramadan. Maka mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelumnya. Ikutin doanya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah aku ke dalam bulan Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amal ibadah Ramadanku. Amin. Ya Rabbal. Atau kita biasa doa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Saat masuk Ramadan malamnya doa lagi kepada Allah. Selama Ramadan Bapak Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan iman dan Islamnya. Ikutin doanya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Amin ya rabbal. Saat melewati Ramadan, masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 6 bulan lamanya, mereka kembali berdoa kepada Allah agar amalannya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana insya. Baik. Kemudian Ramadan ini sangat istimewa. Bulan Rajab saatnya kita menanam, Sya'ban saatnya kita menyiram, Ramadan memanen pahala. Puncaknya ibadah Ramadan, bukan mulai ibadah. Puncaknya ibadah adalah Ramadan. Nah, yang harus dipersiapkan ada 4. Ada berapa? 40 panjangan. Ya, 4 aja, 0 doang. Yang pertama, persiapan jasadiah, fisik. Apa yang pertama? Jangan di bulan Ramadan sakit-sakitan, bengek, benar gak? Agar bisa optimal melakukan amal, insya. Ini kata tenaga medis nih. 1, jaga pola makan, jangan berlebihan. Yang kedua, jaga pola rehat. Ba'da isya sunnahnya tidur. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa, beda bangunnya. Kalau Nabi bangunnya jam 11, jam 1, 2 dan seterusnya. Kalau kita menjelang zuhur, nauzubillah min. Yang ketiga, pola gerak, harus ada olahraganya supaya Ramadan kita semua sehat walafiat. Amin.
Yang kedua namanya ruhiyah. Tingkatkan rohani kita, baik mengerjakan amalan-amalan wajib maupun yang sunnah, tingkatin. Kemudian yang ketiga taqafiyah, wawasan keilmuan tentang puasa Ramadan. Apa yang membatalkan, mana yang wajib, mana yang sunnah dan sebagainya. Siapa yang di bulan Ramadan zuhur kumur 3 kali, keluarnya 2, ngaku. Ya. Ini kita harus paham ya. Kemudian yang keempat adalah maliyah, harta, cuan. Harus disiapkan buat zakat, infak, sedekah. Lebaran pulang kampung, pakaian siapin dari sekarang. Ya, supaya tidak terganggu saat ibadah di bulan insya Allah. Di antara kemuliaan Ramadan, di antara kedahsyatannya, saya ringkas 4 aja, waktu udah mau habis, abangnya mau pulang. Ya, yang pertama asyamu junnah. Apa namanya? Bukan Asya, bukan Asya, ya. Asyamu junnah. Ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Jin dan jun, ya. Junnah adalah tameng, penjaga kita dari perbuatan dosa. Kalau puasanya benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka setan dibelenggu, alias setan tidak bisa menggoda hamba Allah. Insya mantap atau mantap? Puasa termasuk ibadah yang paling panjang. Ibadah haji 1 pekan, selebihnya 40 hari, kebanyakan selfie di depan Ka'bah. Ya. Kemudian umroh 3, 4, 5 jam. Sholat 10-15 menit. Zakat beberapa detik, infak. Termasuk ibadah yang paling panjang adalah puasa. Ini istimewa. Paham Bapak Ibu? Nah, ini harus dijaga betul nih. Puasa menjadi perisai kita dari perbuatan dosa. Biasanya kalau Ramadan kita menahan emosi ya. Para koruptor nanti di bulan Ramadan pada percaya nggak? Minimal sampai maghrib. Minimal sampai kita dibully, sabar. Ntar kita balas abis maghrib. Sebelum maghrib kita kasih bunga, abis maghrib kita lemparin sama pot-potnya. Ya, jangan, harus sabar. Yang kedua, puasa ini dilipat gandakan pahala sangat besar. Limpahan rahmat, ampunan dosa, dibebaskan dari api neraka. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dikalikan 70 kali lipat. Ada malam lebih hebat daripada 1000 bulan. Suasananya religi, betul nggak? Musik jadi islami. Siang hari melihat kecoa ibarat kurma ajwa, melihat bensin seperti sirup marjan. Nada musikal paling indah di bulan Ramadan adalah azan. Masya Allah. Kalau sholat diperintahkan dalam Quran, dijelaskan secara rinci dalam hadis. Wa aqimus shalat, shallu kama ra'aitumuni usolli. Giliran ibadah puasa dijelaskan secara detail, rinci di dalam Al-Quran. Tadi Ustaz kita baca 5 ayat, surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dibuka dengan tatakun, ditutup dengan yatakun, agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Orang yang puasa pahalanya tanpa batas. Mereka jangankan yang haramnya, yang halal dilarang di bulan Ramadan, makan minum syahwatnya dia tahan, remnya sangat pakem, maka pahalanya tanpa batas. Alhamdulillah. Orang yang puasa akan dimasukkan namanya Batu Rayyan, pintu pemuas dahaga. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah apa? Dosa-dosa kita. Kalau kita lakukan puasa malamnya dengan tarawih, coba saya tanya nih,
Tarawih yang salah yang mana? 11 atau 23? Yang kagak sembahyang. Ya, 11 rakaat, rakaatnya pendek, bacaannya panjang. 23 rakaat, rakaatnya panjang, bacaannya. Kalau kita pengen dua-duanya pendek. Kalau bisa imamnya baca Al-Fatihahnya 1 nafas. Kalau bisa nggak nafas, alias mati. Di Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi 23 rakaat 1 juz, nanti lanjut lagi jam 11 jam 1-nya 10 rakaat. Masya Allah. Sholat dengan imam sampai selesai. Tarawih, witir, maka dicatat oleh Allah seperti semalam suntuk. Alhamdulillah. Nggak ada lagi selain Ramadan. Habis bulan Syawal, habis Isya sholat lagi. Sholat apaan? Sholat tarawih kagak ada. Adanya di bulan Ramadan. Bukan wajib, sangat dianjurkan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa, barang siapa salat malam karena iman mengharap ridha Allah, dosanya dari akil balik sampai setua ini diampuni oleh Allah. Adanya di bulan Ramadan. Yang keempat, yang terakhir, mustajabnya doa. Jantungnya 5 ayat tentang Ramadan ada di ayat 186 tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jikalau hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah bahwa saya Allah sangat dekat. Bahkan dalam ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Saat kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju hambanya. Saat kita berlari menuju Allah, Allah terbang menghampiri hambanya. Sekiranya manusia memiliki dosa seluas bumi, setinggi langit, wala ubali, saya nggak peduli dengan dosanya, selama dia tidak mempersekutukan Allah, selama dia tobat sungguh-sungguh, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa orang yang paling dekat denganmu? Yang pertama, yang gak ada lapisan baginda Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, Nabi Musa ada 60 lapisan. Yang ketiga, umat Nabi Muhammad SAW saat menjelang berbuka, dakwatus shaim hatta yuftir, doanya dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Siapa yang menginginkan rezeki, siapa yang menginginkan jodoh, siapa yang menginginkan mendapatkan keturunan, banyak-banyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Barang siapa yang membiasakan istighfar, Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan ketika ia sempit, Allah mudahkan ketika ia sulit, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki, kata Syekh Mutawali Asy'arawi rahimahullah, imamnya para dai, tingkatannya ada 4. Yang paling rendah rezeki jabatan, rezeki duit, rezeki kekayaan. Yang ketiga sehat walafiat. Yang kedua mendapatkan istri salehah, suami saleh, anak saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Puncaknya nomor 1 ridha Allah. Kalau dapat ridha Allah, insya Allah kita semua masuk surga. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Sya'ban. Allah sampaikan kita semua, keluarga kita yang masih hidup, ke dalam bulan Ramadan. Al-Fatihah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersamanya. Upin Ipin pergi ke sekolah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian. I love you. Jemur keripik di tengah sawah, keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.